ibadah hari Minggu pelayanan anak 18 April 2021. Apa kabar adik-adik semua? Pasti sehat semua kan? Iya dong. Kakak mau nyapa adik-adik dulu nggak Kak? Ayo kita sapa adik-adik yuk kan? Oke, Kak Desi mau tanya. Apa kabar Bevan? Baik-baik aja di rumah semuanya? Wah baik kak katanya kak. Oke, banget. Kalau sekarang kakak Stevi mau sapa yang namanya Angel. Ayo Angel apa kabar? Kayaknya angelnya banyak Kak, semuanya Iya. pasti baik-baik. Iya dong. Nah, gitu. Coba Kak Desi mau nanya, siapa ya? Aduh, kalau kelas balita kok Kak Desi lupa ya. Gimana kalau Faith? Apa kabar Faith? Sehat semuanya di rumah? Sehat dong. Iya. Oke adik-adik sebelum kita mulai, yuk kita mau bangkit berdiri dulu yuk. Oke, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Nanti ya. Iya, Kak. Semangat ya. Judul lagunya apa Kak? Judul lagunya adalah Dari Terbit Matahari. Oke, siap semuanya. Siap dong. Pakai gerakan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik kita mau berdoa dulu ya, Kak Evi ya. Yuk semuanya siapkan hatinya, tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pagi hari ini kami semua boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah IPA online. Tuhan, walaupun saat ini kami masih belum bisa berkumpul bersama, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu hadir dalam setiap ibadah kami. Tuhan berkati kami, berkati juga ibadah ini dari awal hingga akhir, supaya kami boleh selalu penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik masih berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu dulu ya. lagi kak. Silakan Bapak Kak. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Pada bisa semuanya kan? Pasti bisa. Iya. Yuk. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berulang mengasihi hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memang baik ya. Baik Kak Evi, ya. banget kan? Sekarang sampai selama-lamanya ya, bahkan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Betul. Tuhan selalu baik ya. Iya. Jadi adik-adik jangan pernah lupa ya. Kayaknya itu cerita kita minggu lalu ya. Betul kak. Selalu bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik ya. Sekarang kita kayaknya udah mau dengerin firman ya Kak Evi? Iya. Oke. Tapi kak sebelum kita mau dengerin firman, kita mau nyanyikan satu lagu lagi kak. Oke, lagunya Kita mau
menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Oke, siap. Adik-adik ya. Ya. Adik-adik siapkan Alkitab dan yang lainnya karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita harus menyiapkan bacaan Alkitab kita. Coba adik-adik keluarkan Alkitabnya. Adik-adik siapkan alat tulisnya juga. Siapa tahu ada yang penting ya. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini itu dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Sudah ketemu belum? Kakak ulangin ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33. Tapi sebelum kita bercerita, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan kami berkat untuk berkumpul di sini Tuhan. Meskipun ibadah kami masih virtual, kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam firman Tuhan ini. Kiranya Kakak Selma juga bisa menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Dan adik-adik juga bisa melakukan firman Tuhan di kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi kan bacaannya dari ayat 26 sampai 33. Untuk adik-adik batita balita, kita hanya baca dari ayatnya yang ke-27 sampai 30. Kakak bacain ya. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita belajar dari Bapak Petrus. Belajar apa Kak dari Bapak Petrus? Nah, menurut tadi ya di Alkitab, Bapak Petrus itu orangnya sangat berani untuk menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus. Kenapa ya Bapak Petrus bisa berani? Adik-adik penasaran nggak? Pengen tahu ceritanya?
kakak punya video untuk adik-adik tonton. Kita tonton videonya dulu yuk. Komik Alkitab Anak. Petrus dan Yohanes di penjara. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 31. Di hari Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes, dan murid lainnya. Kemudian Petrus menjadi berani berbicara dan 3.000 orang itu bertobat lalu dibaptis. Petrus juga diberikan karunia mujizat untuk menyembuhkan orang lumpuh agar berjalan. Petrus berkata Yesus adalah Tuhan dan 5.000 orang menjadi percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal dan orang Saduki. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus dan mereka marah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes lalu dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun Petrus dan Yohanes di penjara, mereka tidak takut karena ada Roh Kudus. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat berkumpul mengadakan sidang. Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes dengan kuasa mana mereka menyembuhkan. Petrus berkata orang sakit disembuhkan karena nama yang berkuasa yaitu Yesus Kristus. Mereka menjadi semakin marah dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Tetapi Petrus dan Yohanes dibebaskan karena orang banyak melihat mujizat kesembuhan itu. Akhirnya, Petrus dan Yohanes berdoa bersama untuk minta keberanian memberitakan firman. Nah, adik-adik, dari video yang barusan adik-adik tonton tadi ya, adik-adik bisa nangkep cerita apa enggak? Atau adik-adik bisa bercerita enggak tadi itu tentang apa? Kakak mau bantuin deh. Nah, dari video tadi itu memperlihatkan Bapak Petrus dan para murid untuk berani menceritakan tentang Tuhan Yesus karena mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat mereka berani untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Nah, tetapi saat Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus, banyak imam-imam besar yang tidak suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus itu. Kenapa ya nggak suka ya? Karena imam-imam besar itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Tapi mereka tidak takut karena ada Roh Kudus yang bersama mereka. Kemudian berkat bantuan dari malaikat, Petrus dan Yohanes dapat keluar dari penjara tadi dan kembali menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu imam-imam besar tadi juga ikut berkumpul dan menangkap Petrus dan Yohanes lagi. Wah, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ditangkap lagi sama imam-imam besar. Para imam marah
Karena Petrus terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Padahal Petrus sudah dilarang untuk tidak pernah menceritakan lagi siapa itu Tuhan Yesus atau tentang Tuhan Yesus. Tetapi apa Petrus dengan berani menjawab, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seperti di ayatnya yang ke-29 tadi. Nah, betul adik-adik. Sekali lagi ya, kakak mau kasih tahu, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, yang adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Untuk apa Tuhan mati di kayu salib? Untuk menebus dosa kita. Maka kita harus mentaati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita Petrus tadi, kita dapat belajar untuk menjadi berani seperti Petrus. Ya, kita harus lebih berani seperti Petrus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sekitar kita. Dan juga menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus di kehidupan kita. Karena kalau kita bercerita tentang siapa Tuhan Yesus atau kita bercerita tentang semua kebaikan Tuhan Yesus, itu adalah bukti kalau kita taat kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga pasti akan menolong dan membantu kita untuk dapat tetap taat dan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kakak punya kata-kata untuk adik-adik ucapkan dengan keras, dengan lantang, dengan tegas. Bareng mama-mamanya ya. Roh Kudus ada di dalam diriku. Sekali lagi. Roh Kudus ada di dalam diriku. Adik-adik sudah bisa? Adik-adik harus ingat kata-kata itu ya. Lalu, apa buktinya kalau kita sudah taat kepada Tuhan, Kak? Adik-adik mau tahu? Pertama, adik-adik berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Seperti tadi, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus ke mama, ke papa, kakak, adik, ataupun saudara-saudara kita. Kalau mau cerita ke teman-teman boleh, Kak? Boleh banget dong. Itu malah lebih bagus. Terus adik-adik dapat menceritakan firman Tuhan yang adik-adik dengar ini ke teman-teman juga. Itu juga lebih bagus kalau adik-adik berani menceritakan apa firman yang sudah diceritakan hari ini. Ada lagi nggak, Kak, contohnya? Ada dong bukti kalian taat. Apa coba? Tahu nggak? Nah, bukti taat yang selanjutnya adalah adik-adik mendengarkan. Mendengarkan siapa, Kak? Mendengarkan mama dan papa. Karena mama dan papa adik-adik itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi adik-adik harus saling dengar-dengaran sama mama, sama papa juga ya. Apalagi, Kak? Adik-adik juga harus rajin berdoa. Di setiap keadaan adik-adik jangan lupa untuk berdoa juga ya. Terus apa lagi, Kak? Ada lagi. Adik-adik harus mau berbagi cerita, berbagi makanan, berbagi suka kepada teman-teman adik-adik, kepada mama dan papa juga. Kenapa, Kak? Karena kalau adik-adik sedang punya berkat ataupun adik-adik sedang senang, bergembira, itu adalah berkat dari Tuhan. Lalu berkat dari Tuhan itu adik-adik bagikan kepada teman-teman agar teman-teman adik-adik juga merasakan berkat Tuhan. Jadi, mulai
adik-adik, kita harus berani menceritakan tentang firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan jangan lupa juga adik-adik harus taat kepada firman Tuhan. Dan adik-adik juga dapat berdoa untuk meminta Roh Kudus menolong adik-adik untuk terus taat. Yuk adik-adik, ucapkan sama-sama ya. Kalau kata-kata yang ini adik-adik harus hafal ya. Kakak bacain. Tuhan Yesus sangat baik. Aku mau taat dan berani menceritakan firman Tuhan. Sudah bisa? Kita ulangi. Tuhan Yesus sangat baik. Aku mau taat dan berani menceritakan firman Tuhan. Adik, setelah firman ini, adik-adik juga punya aktivitas loh yang harus dikerjakan. Mau tahu aktivitasnya apa? Adik-adik harus membuat video untuk menceritakan kembali apa yang adik-adik dengarkan tadi. Firman Tuhan yang adik-adik dengarkan tadi, adik-adik ceritakan menurut versinya adik-adik ya. Gak usah terlalu panjang-panjang, gak apa-apa. Yang penting apa yang adik-adik tangkap bisa adik-adik ceritakan di video itu. Nah, setelah adik-adik merekam video itu, videonya bisa di-share, mau di grup, mau di Facebook, mau di Instagram. Silahkan di-share di seluruh sosial media adik-adik. Mau mengetek kakak-kakaknya juga boleh kok ya, biar kakak-kakaknya juga bisa lihat. Demikianlah firman yang bisa kakak sampaikan. Semoga firman ini bisa menjadi berkat untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada. Amin. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan hari ini kan? Ya, gimana tuh ceritanya Kak? Nah, diingat ya adik-adik ya, kata firman Tuhan hari ini bahwa kita harus berani untuk bercerita tentang siapa? Tuhan Yesus. Gak perlu takut, gak perlu malu ya. Karena bercerita tentang Tuhan Yesus itu adalah bentuk dari ketaatan kepada Firman Tuhan. ya. Nanti ada Roh Kudus yang membantu kita ya Kak. Gak usah takut ya. Aduh kan kok bisa ngomong. Iya. Oh, ada Roh Kudus yang akan membantu kita untuk bercerita. Oke, nah sebagai respons kita tentang firman kita hari ini, kita menyanyi satu lagu Kak Epi. Lagunya apa Kak? Kita menyanyi lagu T-A-A-T, taat. Ah siap semuanya. Ah kayaknya adik-adiknya mending berdiri ya Kak. Oh iya, pada belum berdiri ya. Ayo kita bangkit berdiri ya. Ya. Oke, musik. Siapkan hatinya, siapkan hati kita semua untuk berdoa. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan, lalu kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu hari ini. Kami di sini bisa berkumpul dengan keluarga kami masing-masing dan melaksanakan kegiatan ibadah hari Minggu. Meskipun kami ibadahnya masih virtual, Tuhan, kami juga tidak lupa mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan,
Kiranya Engkau mau melindungi, menyertai setiap kegiatan pemerintahan maupun masyarakat kami Tuhan di setiap harinya. Tuhan berkati juga bangsa dan negara ini agar bisa kembali pulih dan juga bisa menjadi negara yang maju Tuhan setelah pandemi ini berakhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan, kiranya pandemi ini segera hilang Tuhan, agar kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami, agar kami bisa bercanda tawa juga Tuhan, dan kegiatan negara pun, kegiatan pemerintahan pun masih bisa dengan lancar berjalannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja kami yang ada di seluruh Indonesia, meskipun dalam keterbatasan kami masih melakukan kegiatan ibadah hari Minggu dengan virtual, ada di YouTube Tuhan ataupun live streaming. Kiranya tidak mengurangi rasa bersyukur kami kepada Tuhan Yesus setiap harinya, meskipun kami harus hanya diam di rumah. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pelayan Tuhan yang ada di gereja-gereja. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka terus bisa melayani dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam kegiatan mereka setiap harinya, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka berkat dan sukacita setiap harinya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit Tuhan, karena hanya Tuhanlah dokter dari segala dokter, obat dari segala obat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kegiatan mereka di rumah, di kantor, di perjalanan pulang, ataupun saat mereka berangkat ke tempat kerja. Engkau sertai mereka, Engkau beri keselamatan untuk mereka juga Tuhan, agar mereka bisa selalu bersyukur, memuliakan nama-Mu dalam setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang sudah dialaskan di doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan ya. Nah, adik-adik, persembahannya bisa adik-adik titipkan ke mama papa. Kalau mama papa mau ke gereja, nanti dibawa ke gereja ya. Tapi kalau mama dan papa tidak akan ke gereja, adik-adik masih bisa transfer ya ke rekening yang ada di bawah sini ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Bapa Ku Datang Padamu. Yang indah seperti
membawakan persembahan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Berkati persembahan ini, berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan ini, supaya persembahan ini bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan saja Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Epi kayaknya ibadah kita udah selesai nih kan. Nggak terasa ya, sebentar lagi udah selesai. Nah, adik-adik mengingatkan lagi sekali lagi ya, firman kita hari ini mengingatkan kita semua ya, nggak cuma adik-adik ya, kita semua bahwa kita harus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus ya, bercerita tentang Tuhan Yesus. Nggak usah jauh-jauh ya, orang-orang yang ada di sekitar kita aja deh hari ini. Sekarang kan kita lagi nggak kemana-mana ya, Epi ya. Betul. Orang-orang yang di rumah aja ya, nggak boleh takut. Jangan malu juga. Karena kita punya Roh Kudus. Ya, oke. Lagu terakhir sebagai penutup sebelum kita semua pulang, nggak pulang ya, sebelum kita kembali ke aktivitas Iya, masing-masing ya. Kita mau nyanyi lagu Laskar Ceria. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita Yuk. sama-sama nyanyi Laskar Ceria. Ayo, semangat ya. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berani untuk bersaksi ya Tuhan, tidak perlu takut dan malu karena kami tahu kami punya Roh Kudus. Kami mau taat Tuhan kepada firman-Mu untuk selalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami kembali ke kegiatan atau aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus yang mau berkati kami semua, dan biarlah minggu depan kami juga boleh berkumpul kembali walaupun masih dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.